Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Handayani, mahasiswa semester 5, jurusan Sastra Indonesia Universitas Jember. Sore hari ini saya akan melakukan reaction video untuk tugas mata kuliah teater 2 dengan narasumber. Monggo Bang, perkenalan. Halo, nama saya Natalius Yuda Sutrisna. Bang Yuda ini lulusan S1 ISI Yogyakarta ya Bang, benar? Ya. Nah, jadi narasumber saya pada sore hari ini langsung sama pakarnya. Enggak pakarnya juga sih, tapi Bang Yuda ini ada di video yang akan saya reaction. Jadi beliau ini tahu bagaimana konsep dan juga proses pembuatan video ini. Nah, sore hari ini kami akan mereaction video pertunjukan teater Tumirah Sang Mucikari. Belum nonton dan nge-reaction videonya, aku mau tanya nih Bang. Tumirah Sang Mucikari ini pertunjukan dalam rangka apa? Terus ini tuh yang nyutradari siapa sih Bang? Habis itu berapa lama proses penggarapan teater ini Bang? Jadi pertunjukan Tumirah Sang Mucikari itu dilaksanakan atas tugas akhir penyutradaraan di ISI Jogja, jurusan teater. Jadi kalau di ISI Jogja itu di akhir skripsinya, jadi dia harus bikin skripsi sama pertunjukan tuh. Nah, sutradaranya itu namanya Gandung Syamsyah namanya. Kalau proses ini tuh mungkin sekitar 3 atau 4 bulan ya, aku nggak begitu ingat, tapi sekitar segitu. Lumayan lama ya Bang. Lumayan. Ini langsung aja ya Bang kita nonton videonya. Bang, langsung aja ya aku nanya, apa sih esensi opening dalam teater itu? Nah, terus bagaimana nih latarnya kok kenapa di set seperti ini? Terus ini kenapa kok konsep lightingnya seperti ini? Kenapa di style seperti ini lightingnya Bang? Mungkin bisa dijelasin itu dulu. Nah, jadi gini ya, kalau dalam pertunjukan teater ya, ini umumnya sih. Kita tuh punya pemikiran bahwa penonton datang dalam menonton pertunjukan teater itu pasti dalam perjalanan menuju gedung pertunjukan, pasti penonton tuh sudah membawa muatan dalam pikirannya dalam proses perjalanan menuju ke panggungnya tuh sebelum nonton tuh. Nah, kadang muatan-muatan itu kita sebagai pelaku kesenian itu kita harus sadar dengan muatan itu. Jadi kita harus kenolin lagi dulu pikiran-pikiran kayak begitu tuh. Jadi duduk itu bener-bener nol gitu. Makanya sungguhan di panggung itu harus bersih dulu. Itu makanya kenapa tirai ditutup tuh. Jadi kalau tiba-tiba tirai langsung dibuka, penonton duduk dan langsung melihat apa yang ada di panggung tuh, itu biasanya sudah mengintervensi dulu apa-apa yang ada di panggung. Jadi makanya kita netralin dulu dengan cara menutup tirai itu. Dan membukanya juga harus pelan-pelan kan. Sebetulnya aturan membuka tirai itu nggak ada aturannya harus pelan atau kencang atau gimana, itu nggak ada aturannya. Yang penting dia sesuai dengan mood pertunjukannya. Semisal adegan openingnya seperti apa tuh. Kalau ini kan dia ritual, semacam ritual kan. Nah, berarti moodnya harus juga ikut. Buka tirainya juga harus sama dengan mood ritualnya, harus pelan gitu. Karena musiknya juga begitu. Kalau buat artistik nih, kalau kita cek ini kan, di sini ada semacam rumah, tapi di sebelah kiri juga rumah itu kan. Tapi perspektifnya kan beda tuh. Jadi gini, perbedaan teater dengan film itu terletak di sini. Kalau film kita nonton
film di bioskop, semua angle yang ada di panggung di film itu sutradara yang mengatur itu. Oh iya. Ada kamera di situ Uh-uh. ya kan. Tapi kalau di teater nggak begitu. Jadi di mana posisi penonton duduk, disitulah dia akan menonton perspektifnya gitu, perspektif panggungnya. Makanya ada hitungan perspektif kalau kita belajar tentang tata setting artistik panggung tuh, gitu kan. Nah ini dibuat begini agar tidak flat gitu. Jadi dia dibikin dua rumah dengan kemiringan yang berbeda, gitu kan. Terus kemudian kalau kita cek tuh rumah itu kan ada panggungnya tuh. Iya. Terus kemudian ada tanah di bawahnya, ada lantai 1, ada lantai 2. Itu untuk membuat ketika si sutradara meletakkan pemain di panggung, dia tidak terlihat flat kalau kemudian lantainya hanya 1 tuh. Makanya dibuat 2 lantai. Kadang malah bisa lebih banyak, bisa 3, bisa 4 gitu. Jadi untuk membuat levelitas. Jadi apa ya? Menontonnya tidak flat gitu loh. Gitu. Terus kalau lampu sih, kalau kita cek nih ya, lampu ini kan dari gelap tiba-tiba terang gitu. Itu sama kayak tirai tadi yang pertama gitu, bahwa nggak tiba-tiba langsung terang gitu, tidak, tetapi ada mood yang mengantarkan ke penonton kepada pertunjukannya gitu. Dibawa pelan-pelan gitu menuju ke inti pertunjukannya gitu sih. Oh. Ini pemilihan lightingnya memang warnanya seperti ini bang. Kenapa kok pemilihan lightingnya warnanya kayak ini? Gini, kenapa biru itu misalnya? Iya. Ini kan kalau kita cek, ini kan terjadi pada malam hari nih. Oh, jadi pengen bawain suasana yang malam gitu. Ya, jadi apapun ya, artistik panggung ataupun lampu, sebetulnya itu juga menjadi satu informasi kepada penonton. Misalnya biru, warna biru misalnya. Kalau di kamera itu ada namanya picture profile tuh misalnya ya. Kalau lebih ke dingin, suhu dingin, dia akan menjadi warna biru tuh moodnya. Tapi kalau warna hangat seperti siang hari, dia menjadi general atau kuning biasanya itu. Itu sih. Kalau di teater karena ini settingnya malam, jadi lampunya agak kebiru-biruan tuh. Tetapi tetap memberikan fokus di tengah tuh ke poin si pemainnya gitu sih. Ini pementasannya di panggung bang. Ini panggung. Tapi kok bawahnya ini lantainya kayak tanah gini, gimana bang cara buatnya? Oh itu gini, kalau lantai panggung pertunjukan ya, umumnya itu kan dia sifatnya tidak netral lah, jadi kayak lantai biasa gitu. Nah itu kalau langsung ditembak lampu, otomatis dia akan nge-flare, jadinya cahayanya mantul gitu loh. Jadi kan itu kalau agar menjadi satu keutuhan, makanya dibuatlah lantai itu di bawahnya. Itu dibuat dari banner. Oh, banner. Tapi dia nggak langsung dicat. Banner kita taruh dulu, kita ukur. Setelah itu kan warnanya putih tuh. Dan dia materialnya plastik kan. Iya. Jadi campurannya kita pakai cat dulu, terus kemudian dicampur sama lem kayu. Lem kayu yang putih kita panasin dulu pakai air, terus kita buat tambahan catnya. Itu fungsinya apa? Fungsinya kalau nanti diinjek oleh pemain, lantai itu tidak mengelupas karena dia sudah ada lemnya gitu loh. Itu biasanya kita beli 2-3 kali biasanya. Dan baru kita kasih warna coklat tuh kayak di biar kelihatan natural kayak tanah gitu. Oke bang, kita lanjut nonton lagi ya bang. Nanti aku nanya lagi habis nonton. Nah, ini nih bang, tadi kan pas nonton sebelum ini juga ada dialog-dialog yang membahas tentang pembunuhan. Terus ini kenapa kok ada tarian ini, kenapa musiknya harus ini. Terus sebenarnya mau ngangkat cerita apa sih bang ini? Jadi ini settingnya ya, ini berlatar di Banyuwangi.
Oh, banyak. Ya, kalau tariannya itu tarian gandrung loh. Oh, gandrung ya. Jadi ini sebetulnya konfliknya itu kita ngangkat tentang tahun-tahun Orba, pasca Orba tuh. Jadi pasca Orba itu kan masih banyak konflik di mana namanya di Indonesia, terutama di Banyuwangi. Itu masih ada kasus-kasus seperti Petrus, terus kemudian Ninja. Iya. Itu kan masih kental tuh. Teror itu masih banyak, terutama di masyarakat Banyuwangi itu pada waktu itu. Nah, makanya di sini kita kasih aksen ataupun penanda untuk menunjukkan di mana sih lokasi pertunjukan ini sebetulnya. Ya, makanya dikasih tarian gandrung. Nah, kalau lokasi ini sebetulnya ini ada kalau secara spesifiknya ini tempat prostitusi di Banyuwangi. Gitu. Makanya di sini itu pantes ini ada cowok-cowok ya, milih cewek terus dibawa masuk. Ya, benar. Nah, mereka ini sebetulnya adalah apa ya namanya? Bukan kelompok ya. Ya, mungkin bisa disebut kelompok prostitusi yang mereka tidak mau ikut campur atau tidak terlibat dengan konflik yang ada di luar itu, seperti tadi Ninja ataupun apa namanya konflik-konflik pasca Orba itu. Ya, mungkin seperti itu sih. Jadi mereka ya sudahlah, kita persetan dengan urusan di luar ini gitu. Pantes ya Bang, ini aktornya logatnya Jawa Timur. Jawa Ya. Timuran banget. Nah, jadi kalau di teater itu, dalam proses teater, karena ini kan pertunjukan drama ya. Dalam artian drama di sini kita anggap drama sebagai teks gitu. Sebagai teks dasar sebelum menuju ke pertunjukan. Gitu kan. Kalau yang di panggung itu namanya teater. Tapi kalau menuju proses teks ke apa namanya ke panggung itu namanya drama. Jadi drama itu adalah teks itu sendiri. Nah, kalau dalam drama itu butuh langkah utama itu yaitu riset biasanya. Jadi mencari data. Iya, karena penonton juga butuh kan informasi seperti itu kan. Kayak misalnya kita riset Banyuwangi dulu sebelum latihan tuh, sebelum latihan panggung. Kita cari data dulu, kita cari dulu di buku-buku mungkin, di surat kabar, jadi banyak sebetulnya informasinya gitu. Oke, kita lanjut nonton lagi ya teman-teman. Oke. Ini kenapa nih Bang? Kok pas ada aktor baru masuk yang pakainya item-item ini kok suasananya auto berubah gitu? Kenapa? Nah, jadi begini, kalau apa namanya, kita kan nonton itu kan apa yang ada di panggung gitu kan ya. Jadi informasi ataupun jalan cerita itu kan ada di panggung. Tetapi ketika ada pemain masuk gitu misalnya, kan pemain itu dari luar juga sudah membawa apa namanya data, membawa peristiwa, kemudian masuk di panggung, otomatis terjadilah dua pertemuan apa namanya peristiwa nih. Itu otomatis membuat peristiwa di panggung akan berubah tuh yang pertama. Ini kalau secara peristiwanya. Nah, kemudian kalau secara moodnya misalnya itu bisa ditandai lewat apa namanya lighting, kemudian dari apa namanya transisi masuknya. Kalau kita cek tuh orang-orang hitam ini nih, mereka ini ninja. Pada ninjanya. Ninja. Nah, jadi mereka masuk itu kan membawa kegaduhan tuh. Dari yang situasi awalnya itu biasa-biasa aja ya, tenang, seperti apa ya, tenang. Tiba-tiba gaduh tuh masuk. Nah, itu memberikan apa ya impresi ke pemain yang di panggung, atau istilahnya memberikan teror juga ke pemain yang lain gitu. Karena memang secara data yang kita riset itu memang ninja itu memang membuat gaduh masyarakat di sana, bikin
keributan, penyebar teror. Memang konsepnya teror ya. oh Makanya di situ ada asap, kemudian lampu. Kenapa di situ merah misalnya, terus kemudian berubah? Itu karena biasanya ninja itu bukan hanya menyerang, tapi juga merusak. Atau misalnya membakar sesuatu, misalnya itu kan ada apa ya api dan segala makanya macam. ada efek merah sama asap-asap. Iya, karena memang konsep utamanya tetap teror sih, gitu sih. Itu. Ini kan si pemain atau orang yang di situ secara realitasnya nih yang nggak tahu masalahnya di luar, misalnya kayak politik ataupun secara global mereka nggak tahu, akhirnya mereka harus menjadi korban gitu. Oh iya, ini nanya lagi ya Bang. Ini kok komposisi pemainnya harus seperti ini Bang? Ini ada yang 2 di sini, ada 1. Ini kok kenapa dilihat kok bisa seimbang gitu? Ini dari konsep apa sih Bang? Penyutradaraannya berarti? Penyutradaraan. Ini di penyutradaraan. Nah, itu biasanya sutradara itu kan ketika bikin garis gitu misalnya. Ini kan bikin blocking. Bedanya kalau di lukisan itu kan ada komposisinya juga kan. Ya. Nah, tapi lukisan itu kan nggak bergerak, dia statis kan. Nah, perbedaan dengan teater tuh di situ. Kalau teater, objeknya dia bergerak, Ya. otomatis berubah gitu kan. Nah, dalam perubahan itu sebelum menjadi komposisi itu disebut transisi tuh. Kayak misalnya mereka masuk, itu transisi. Kemudian mereka berhenti dalam satu tempat, di blocking mereka, itu namanya komposisi gitu. Nah, nanti berapa detik kemudian mereka berubah lagi. Acuan mereka sebetulnya bukan hanya terletak pada keindahan, tetapi terletak pada peristiwanya gitu. Jalan peristiwanya. Kalau jalan peristiwanya begini ya mereka harus ikut. Tapi tetap mengutamakan juga bentuk-bentuk komposisi. Gitu. Karena kan ini ujian penyutradaraan ya. Jadi gaya penyutradaranya juga harus menonjol di sini. Semua aspek sih. Audio, artistik, semua juga harus menonjol. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut nonton videonya lagi ya. Nah, ini Bang, mau nanya, kenapa sih di pertunjukan ini tuh ada nyanyinya? Tadi sebelumnya juga ada narinya. Sebenarnya gaya pertunjukan apa sih Bang yang ingin ditampilin? Terus ini kenapa kok pindah panggung jadi di depan ini? Kok yang belakang lightingnya mati gitu? Gimana? Kalau gaya gini, konsep konsep penyutradaraan ini kan keseluruhan ya. Ya. Konsep pertunjukan itu berbeda dengan gaya acting, berbeda. Kalau ini dalam konteks ini gaya pertunjukannya keseluruhan itu namanya itu kolosal. Jadi rame, ada nyanyiannya, ada ya umum lah, bikin ya yang penting rame kalau kolosal itu. Kalau biasa menyanyi full itu namanya drama musikal, kalau full dialog jadi nyanyian. Tapi kalau di kolosal enggak begitu. Ada bagian part-partnya, ada nyanyinya, ada dialognya. Nah, kalau untuk gaya actingnya, ini gaya actingnya namanya realis. Gaya actingnya bukan realisme, beda loh. Oh iya. Realisme sama realis itu beda. Kalau realis itu ya ya masih bisa ditangkap secara logika aja gitu, misalnya dialognya, actingnya begitu. Tapi kalau realisme, karena ada imbuhan di situ, kita akan bicara soal ideologi. Itu beda lagi acuannya. Dia lebih rigid lagi kalau realisme. Tapi di sini cuma meminjam gaya realis aja. Ya kayak dasar umumnya aja sih, aktor itu kan bisa menyanyi, menari, acting gitu kan, umum aja gitu. Nah, kalau panggung ini kan kalau kita cek tadi itu di awal itu kan panggungnya di tengah tuh. Iya, yang di tengah. Kan? Itu namanya panggung utama, sama. Tapi ketika pindah ke depan, ini nama bagiannya ya, ini teknis ya. Kalau di depan itu namanya apron. Gitu. Apron. Itu namanya apron, bagian depan di depan bagian panggung utamanya.
Nah kalau di sini sebetulnya ini kan perubahan setting sebetulnya, perubahan lokasi latarnya gitu sebetulnya. Nah kalau perubahan lokasi latarnya itu tidak ada aturan sebetulnya, mau di mana itu tidak ada aturan. Bisa aja misalnya kan panggung utama ganti keluar misalnya, kan ada yang begitu Ya ya, ada. panggungnya keluar terus diganti set baru, itu kan bisa aja begitu. Tapi yang kali ini kita pakai pakai dua panggung sebetulnya, panggung utama sama panggung yang depan. Jadi ketika adegan pindah latar ke panggung depan, panggung utamanya mati gitu. Jadi lampu mati itu hanya untuk menunjukkan beda lokasi aja sebetulnya. Ini nunjukin untuk beda latar lagi gitu, dari tempat sebelumnya gitu. Itu sih. Oh iya, oke Bang, kita lanjut lagi ya nonton videonya teman-teman. Oke nih Bang, lanjut ya pertanyaannya. Kenapa nih Bang kok tadi kan serius banget nih di panggung nih pertunjukannya. Kenapa kok tiba-tiba langsung jadi ini dagelan gitu, berpindahnya ke dagelan? Gini, kalau pertunjukan teater itu dia kan harus bisa bawa dramatik dalam pertunjukan. Dramatik itu kayak titik emosi penonton, kita tarik naik atau kita bawa turun gitu kan sebetulnya. Kalau di teori dasar itu biasanya di pemahaman dasar itu kan ada namanya teori drama tuh. Kayak misalnya segitiga dramatik tuh. Iya. Ya, itu biasanya punyanya teorinya Kernodle tuh. Itu kan kalau kita tahu tuh ada kayak pengenalan konflik dulu, terus kemudian semakin naik, nah itu biasanya masuk ke dramatik klimaks tuh. Terus kemudian ada penurunan atau ya resolusinya. Ya, sama-sama kayak pertunjukan ini juga. Makanya kuncian pertunjukan itu kan ada di awal pertunjukan tadi, opening awal. Jadi penonton itu harus dinolkan dulu pikirannya. Dengan apa? Ya dengan suguhan yang netral dulu nih gitu. Agar dalam satu pikiran dulu. Kemudian kita bawa pelan-pelan, kemudian masuk dalam pertunjukan itu, gitu loh. Dan kemudian kita mengikat emosi itu. Kalau di adegan ini kan bercanda nih gitu. Kalau kita lihat kan penonton ketawa semua, bercanda semua, karena sebelumnya udah tegang terus tuh, ya kan? Nah itulah pertunjukan gitu loh. Jangan malah kita terpisah dari penonton itu, tapi menjadi satu gitu. Itu sih. Oh iya. Itu tugas sutradara untuk melihat itu dari jauh. Oh iya. Oke, kita lanjut nonton lagi ya teman-teman. Jelas kau banyak. Komandan pemerintah, komandan gerilyawan. Mereka itu selalu datang ke sini. Jadi aku tahu rahasia-rahasia mereka. Kalau aku mau tahu, aku itu bisa membocorkan rahasia mereka. Saling mengadu domba. Nah tapi kan aku tidak begitu. Aku nggak peduli dengan semua itu. Tapi tahu-tahu ninja-ninja datang memperkosa anak-anak. Ya jelas aku tidak mungkin tidak peduli. Aku harus melawan. Nah, oke nih Bang. Ini kan udah di ending nih Bang. Gimana sih kok tadi kan kelihatan nih semuanya panggungnya nih. Masih kelihatan kok tiba-tiba lightingnya bisa gelap banget terus cuma fokus ke aktornya, ini gimana sih Bang? Nggak bocor gitu yang belakang gitu lightingnya. Itu gimana? Ini kan akhirnya kan ngomongin equipmentnya ya, alat-alatnya kan sebetulnya. Kalau gini sebetulnya kita ngomong esensinya dulu. Iya, konsepnya. Esensinya dulu, baru kita ngomong teknisnya. Jadi kalau di adegan peristiwanya itu kan dia bahas nih gitu. Misalnya tadi dia ngomong kenapa sih kok ninja-ninja di waktu zaman itu kok menyerang gitu misalnya, kok menyerang kelompok mereka misalnya.
kelompok-kelompok prostitusi yang ada di Banyuwangi gitu. Karena tadi udah dibahas tadi oleh si ketua di sini, dia ngomong bahwa kan banyak tuh ya komandan-komandan, terus kelompok-kelompok Ya, yang politikus yang main nih ke tempat prostitusi nih. Namanya orang capek gitu kan, misalnya habis sibuk kerja atau sibuk apa misalnya, kan dia butuh refreshing. Cuma di tengah-tengah refreshing itu pasti ada celotukan-celotukan kerja, aktivitas yang dia lakukan, Curhat gitu ya. curhatan ke siapa namanya, ke mucikarinya gitu kan. Nah di situ apa namanya itu terbongkar, akhirnya banyak informasi yang disampaikan gitu loh, Heeh. banyak informasi yang disampaikan. Nah disitulah akhirnya banyak ada orang atau sekelompok yang melihat bahwa tempat prostitusi ini itu punya banyak informasi, dan kalau informasi itu sampai ke permukaan itu jadi bahaya tuh. jadi masalah tuh di situ kan. Nah makanya mereka diserang ya. Nah kalau kita bahas ini apa namanya pergeseran lampu tadi, ini kan dari realitas, Heeh. dari kenyataan berpindah ke ruang-ruang kontemplatif gitu istilahnya, ruang-ruang yang itu tidak bisa dibahasakan atau diperlihatkan ke khalayak umum tuh. Contoh misalnya bisa aja loh kalau dalam realitasnya si tokoh ini dia ngomong sendiri tapi dalam pikirannya. Oh Gitu. iya paham. Iya kan, ruang itu kan nggak bisa dideskripsikan kan. Heeh. Makanya kemudian menjadi seperti ini misalnya, dia cuma menggunakan satu lampu. Oh tampilannya jadi Tampilannya ini. seperti ini gitu kan. Nah orang menangkap itu, penonton menangkap itu tuh macam-macam gitu. Ada secara teknis, ada juga secara esensial gitu kan. Tapi secara poin besarnya ini adalah ruang-ruang kontemplatif yang istilahnya kalau dibilang latarnya terus apa bang? Gitu. Ya latarnya adalah alam pikiran gitu. Makanya di sini kan. Nah kalau teknis lampunya ini, kalau lampu ini pakai lampu elips namanya. Lampu elips itu sekitar 2000 atau 1000 watt lah gitu ya. Memang lampu elips itu jatuhan cahayanya memang begitu, melingkar. Cuma bunder. Iya, bawah cuma gitu. melingkar. Iya, biasanya itu kayak kalau kita pernah nonton panggung-panggung di Hollywood gitu misalnya di Amerika gitu misalnya kan, zaman-zaman pantomime, masih zaman-zamannya panggung yang masih sangat-sangat lawas itu kan begitu biasanya kan. Hanya pakai satu lampu di Iya. di tengah-tengah gitu. Saya begitu sih. Karena ini kan nggak kelihatan ya lampunya ya. Heeh. Misalnya dari jatuhan cahaya ke objeknya itu karena jaraknya juga memang sudah diukur. Memang kalau di sini rata-rata jarak umumnya 8 meter tuh. 8 meter dari tempat lampu. Namanya tuh bottom lampu tuh. Itu sih Oh iya. jatuhnya. Ini bang, kan ini udah di ending ya. Sebagai penutup nih mungkin ada sedikit pemaparan terkait struktur dan tekstur yang ada dalam pertunjukan ini. Mhm. Jadi gini, kalau kita bahas apa namanya dari proses pembedahan gitu kan, pembedahan teks menuju ke pertunjukan itu kan banyak ya, banyak metode, banyak cara untuk melakukan itu kan. Sebetulnya gini, kalau apapun seni pertunjukan, kita tuh harus punya yang pertama itu, karena kita adalah seorang akademisi ya, orang sekolah gitu kan, kita harus punya yang namanya teori dulu tuh, Teori. teori Ya. gitu kan. Habis teori kita punya metode gitu. Heeh. Nah kedua hal ini memang selalu terikat gitu loh di dunia akademisi, terutama seni pertunjukan. Karena kalau kita tidak pakai ini akan agak susah gitu untuk untuk mewujudkan pertunjukan itu. Nah struktur di sini biasanya begini, kayak misalnya kita tahu dulu kayak temanya apa misalnya, terus kemudian alurnya kita mau buat seperti apa, terus kemudian latarnya di mana begitu ya, pada umumnya lah, amanatnya segala macamnya. Nah terus kemudian kita masuk di, itu kan strukturnya, Ya. ada namanya teksturnya. Heeh. Tekstur itu berarti kan bayangan bentuk nih, bentuknya. Nah bentuk itu kebagi dua kalau dalam kajian Kernodel namanya. Ya. Kalau dalam kajian struktur dia masuk yang namanya dialog dan spektakel. Dialog itu kayak Ya. tadi misalnya aktornya, logatnya, Kejawa-jawaan kejawa-jawaan misalnya untuk menunjukkan latarnya tuh. Terus kemudian kalau kita bahas Iya. kalau kalau spektakel itu adalah kejutan-kejutan yang ditunjukkan di panggung dalam bentuk artistik.
Oh, Misalnya iya. tadi lampunya, terus kemudian ada set masuk, misalnya gitu. Transisi, misalnya gitu. Transisi panggung juga Apapun termasuk ya? bentuk visual yang di panggung, hal yang tidak pernah terpikirkan oleh penonton dan itu membuat memukau, itu disebut dengan spektakel. Spektakel. Tetapi tetap acuan, karena ini struktur gitu kan, drama, berarti acuannya harus tetap teks gitu. Oh iya. Untuk mencari itu terbagi dua, antara yang sifatnya intern dan ekstern. Intern itu kan teks tuh, misalnya kayak tadi informasi data yang ada di teks, yang kemudian informasi yang ada di secara eksternnya atau luarnya, yaitu kita bisa cari biografi penulisnya, begitunya. Ya kayak begitu-begitulah sebetulnya. Oh iya. Oke, makasih Bang. Jadi ini teman-teman udah ya, kita reaksinya udah cukup. Nanti semoga hasil reaction ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Sekian dari aku dan Bang Yuda. Ada salah kata, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.